Tes, tes, tes. Profesional audio. Iya. Oh, enak, Dre. Kameramu kok padang, Dre? Apik, Dre. Lho ini lho wong loro, Dre. Iya, ngerekame wong loro ya. Ini gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hardware dan software manajemen sumber data jaringan telekomunikasi. Sebelumnya, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Akila Firmansyah Putra Zamwa, yang kedua Indra Taufikul Hanafi. Konsep jaringan hardware dan software komputer. Konsep jaringan komputer adalah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Menurut Wagito tahun 2005. Perangkat yang terhubung dengan jaringan disebut juga sebagai node. Dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu sharing resource. Sharing resource bertujuan agar sejumlah program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh pemakai. Yang kedua yaitu media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Yang ketiga, integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada suatu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya, karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah, karena printer itu dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu yang kelima, keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Yang keenam, sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Klasifikasi. Klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi A. Berdasarkan geografisnya. Yang ke-1 jaringan PAN, yaitu Personal Area Network. Personal Area Network adalah jenis jaringan yang dibentuk oleh beberapa komputer atau antara komputer dengan peralatan non-komputer, printer, gadget, ponsel, dan lain-lain. Cakupan jaringan ini sangat terbatas, yaitu sekitar 9 hingga 10 meter. Namun dengan semakin majunya teknologi, cakupan PAN dapat diperluas lagi. Jaringan LAN, Local Area Network. Jaringan LAN adalah jenis jaringan komputer dengan ruang lingkup relatif lebih kecil, terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Cakupan dari jaringan ini adalah lokasi dengan jangkauan dan area terbatas seperti warnet, kantor, dan sekolah. Biasanya jaraknya berkisar 200 meter.
Yang berikutnya jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jenis jaringan komputer yang biasanya meliputi area yang lebih besar dari jaringan LAN. Misalnya, antar gedung di suatu daerah, MAN biasanya dapat mencakup beberapa kantor, cabang di kota besar yang dihubungkan dengan jaringan yang ada di kantor cabang yang lainnya. Yang keempat, jaringan WAN. Jaringan WAN yaitu jenis jaringan komputer yang menggunakan media net kabel selain satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya lebih luas. Tidak hanya satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi meliputi suatu negara. Jaringan internet. Jaringan internet adalah kumpulan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Yang berikutnya berdasarkan fungsi akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Taufikul Hanafi. Baik, berdasarkan fungsi, yang pertama yaitu client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer klien dan komputer server. Komputer yang berperan sebagai server atau klien bisa diubah atau ditukar melalui perangkat lunak pada protokol. Dalam tipe client server ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama yaitu mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Kemudian administrasi ketika jaringan bertambah besar, terus manajemen jaringan terpusat, semua data bisa disimpan dan dibuat catatannya secara terpusat di suatu lokasi. Kekurangannya butuh administrator, jaringan yang profesional, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Bila server down, maka semua data resource di server tidak bisa diakses. 2. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada server maupun klien. Semua komputer dapat melakukan dan menerima informasi dan bisa berperan sebagai server sekaligus klien. Sama seperti klien server, tipe jaringan peer-to-peer juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengimplementasikannya mudah dan murah, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus, tidak memerlukan administrator jaringan. Kekurangannya, jaringan tidak bisa terlalu besar atau dengan kata lain tidak bisa memperbesar jaringan. Tingkat keamanan jaringan rendah, tidak ada manajemen jaringan, semakin banyak mesin yang dibagi akan mempengaruhi kinerja komputer. Pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputernya sendiri. Berdasarkan topologi jaringan, topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi pohon, dan topologi linier. Berdasarkan distribusi sumber informatika atau data, jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan peladen yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari suatu komputer peladen. 2. Yaitu jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien berbentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan media transmisi data, jaringan berkabel wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Selanjutnya, jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan pada medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal antar komputer jaringan. Yang selanjutnya itu hardware, merupakan jaringan komputer atau peralatan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan yang bertujuan untuk berbagi data, informasi, dan peralatan lainnya. Jenis-jenis hardware jaringan komputer. Yang pertama, komputer server.
yaitu perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah server. Fungsi utama server itu sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan juga disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Kecanggihan fungsi CPU pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang keadaan agar tidak terjadi komputer sering hang. Spesifikasi khusus dari komputer server dengan tugasnya yang harus bisa menyediakan data bagi klien yang terhubung ke dalam jaringannya, maka komputer server wajib mampu untuk beroperasi secara penuh yaitu 24 jam dalam sehari. Maka dari itu, komputer server memiliki spesifikasi yang tidak ada pada komputer biasa umumnya, seperti power supply yang lebih baik, hard disk yang memiliki kapasitas besar, prosesor yang jauh lebih cepat dan tidak mudah panas, kapasitas RAM yang besar, serta berbagai spesifikasi khusus lainnya. Kebutuhan dan penanganan komputer server. Selain itu, ada baiknya komputer server diletakkan di dalam suatu ruangan dengan sistem pendingin udara yang tetap berjalan, sehingga hal ini dapat mengurangi peningkatan suhu pada komputer server. Yang kedua itu komputer user atau klien. Perangkat keras dalam jaringan komputer yang kedua adalah sering juga dikenal dengan istilah terminal ataupun workstation. Ibarat rantai makanan di dalam ilmu ekologi, komputer server adalah tanaman penyedia makanan. Sedangkan komputer klien adalah hewan yang memakan hasil buah dari tanaman tersebut. Artinya, komputer klien ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya, yaitu manusia. Ketiga yaitu hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari suatu server menuju klien komputer satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Dengan adanya central connection point ini, maka hub dapat mentransmisikan data dari server menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. Apabila Anda hanya ingin sekedar membagi satu jaringan lokal ke dalam beberapa komputer saja, maka hub merupakan salah satu perangkat keras yang tepat. Fungsi hub membuat jaringan lokal dari beberapa komputer, mentransmisikan jaringan terutama LAN, penguat sinyal dan suatu jaringan, mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan. Kelemahan dari hub yaitu apabila hub mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan komputer akan mengalami kegagalan. Tidak bisa mengatur kecepatan ataupun jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer klien. Yang keempat yaitu switch. Switch merupakan pemilik fungsi yang sama seperti itu, membantu memecah-mecah jaringan lokal. Dari komputer server atau host, Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam jaringan LAN atau lokal. Perbedaan hub dan switch ini yaitu fungsi hub dengan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi, dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien bisa dibedakan. Fungsi utama dari switch untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer atau server, mentransmisikan data dari server ke atau host ke dalam jaringan dan pada klien, memperkuat sinyal yang ditransmisikan dari server atau host menuju klien, dapat mengatur dan juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan pada klien. Sebagai central connection point, dapat berfungsi sebagai repeater dan juga sebagai
filter atau pemisah antara komputer di dalam suatu jaringan. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Mas Akila. Yang kelima, bridge, yaitu seperti namanya saja jembatan ya, yang memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan ini adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam suatu jaringan yang lebih luas, ataupun sebaliknya. Memecah satu jaringan lokal LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antara dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila Anda berada di dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruangan kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antara gedung akan dapat tetap saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan bridge. Fungsi dan keunggulan bridge. Yang pertama itu memecah jaringan LAN yang besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk gedung atau ruangan tertentu. Yang kedua, menghemat biaya, tentunya biaya operasional yang hanya membutuhkan satu server saja untuk banyak gedung dalam jangkauan yang sangat luas. Itu bisa digunakan untuk memecahkan jaringan LAN hingga keluar pulau. 4. Menjaga keamanan data dari suatu organisasi. Mempermudah proses monitoring pada suatu jaringan yang lebih kecil. Lalu selanjutnya router, perangkat keras dalam jaringan komputer yang secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP IP menuju komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun demikian, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu. Karena router juga digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Ada juga penggunaan dan implementasi router. Kalau penggunaannya itu biasanya berada di perkantoran atau kampus, di mana router akan menerima sinyal paket data dan kemudian router akan melakukan proses routing paket data tersebut ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh operator router. Router ini sangat cocok untuk digunakan pada satu atau lebih gedung perkantoran, kampus, atau mall untuk mentransmisikan paket-paket data ke dalam access point. Dalam hal ini, router memang memiliki peran ganda yang tumpang tindih dengan access point atau jaringan komputer. Selanjutnya, access point. Apabila mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti access point, itu ada keunggulan terlebih daripada access point. Access point memiliki keunggulan yaitu harganya yang lebih murah dibanding dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Access point 004251. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Ada juga keunggulan access point, yaitu harganya yang lebih murah, perawatan yang lebih mudah, bisa langsung tersambung dengan router ataupun broadband. Untuk mendukung penggunaan wireless juga yang saat ini access point juga sering kita kenal dengan istilah hotspot. Dapat juga digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Berikutnya kabel. Ketika berbicara mengenai jaringan, pasti kita wajib memiliki kabel. Kabel berfungsi untuk membawa paket dari server menuju klien. Tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya kabel juga digunakan. Yang biasanya digunakan itu kabel UTP atau unshielded twice pair, koaksial, dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika
ingin membangun sebuah jaringan lokal karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Kekurangan penggunaan kabel ini biasanya instalasi yang cenderung rumit karena harus mempertimbangkan lokasi penempatan kabel yang aman. Lalu butuh kabel dalam jumlah yang banyak. Terus berikutnya NIC atau Ethernet card, yaitu merupakan kependekan dari Network Interface Card, yang merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet card, yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet card juga merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Fungsi dari Ethernet card juga yaitu dengan adanya Ethernet card ini setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Namun demikian mungkin saat ini Ethernet card sudah jarang digunakan meskipun merupakan salah satu protokol standar dalam sebuah sistem komputer. Hal ini tidak lain dan juga tidak bukan karena penemuan teknologi wireless yang lebih praktis dan juga mudah untuk diaplikasikan untuk lebih jelasnya mengenai Ethernet. Gak usah sih. Yang berikutnya aja, modem. Perangkat keras berikutnya yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Secara harafiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa mengubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Penggunaan modem saat ini sudah jauh lebih pesat. Dahulu modem digunakan untuk menggunakan koneksi dial-up yang dikenal dengan nama modem ADSL. Saat ini modem sudah dibentuk USB sehingga mudah digunakan. Selain itu, ada pula modem yang memiliki fungsi yang digabung dengan router sehingga semua fungsi modem, router, dan juga access point berada di dalam suatu alat saja. Nah, yang ke-11 ini konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adaptor network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Contohnya ada konektor RJ45 yang digunakan untuk kabel UDP, konektor BNC per T untuk digunakan untuk kabel koaksial, konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang ke-12 ini repeater, merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya router ini jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh, memperoleh sinyal yang cukup. Kesimpulannya, dasar jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer, perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam tipe client server ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudian administrasi ketika jaringan bertambah besar, manajemen jaringan terpusat, semua data bisa disimpan dan dibuat cadangan secara terpusat di suatu lokasi. Kekurangan butuh administrator, jaringan yang profesional, itu kesimpulan ini enggak lanjut. Butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk memperoleh manajemen jaringan, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Bila server down, maka semua data resource di server tidak bisa diakses. Fungsi utama dari switch untuk menerima sinyal. Fungsi utama dari switch
untuk menerima sinyal dan juga data komputer atau server, mentransmisikan data dari server atau host ke dalam jaringan kepada klien, memperkuat sinyal yang ditransmisikan dari server atau host menuju klien, dapat mengatur dan juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan kepada klien. Maksud dari menjembatani jaringan atau bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah suatu jaringan LAN atau lokal yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Fungsi dan keunggulan bridge: memecah jaringan LAN yang besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk gedung atau ruangan tertentu. Menghemat biaya operasional yang membutuhkan satu server saja untuk banyak gedung dalam jangkauan yang luas, bisa digunakan untuk memecahkan jaringan hingga ke luar pulau. Menjaga keamanan data dari suatu organisasi, mempermudah proses monitoring pada suatu jaringan yang lebih kecil. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada semuanya. Bila menonton video ini, kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alt R. Saya ini. Asik, Pak. Oh, stop. Ya, stop record.